Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Bisa dibilang keadaan dunia baru yang tengah ugal-ugalan sekarang ini, pergerakan besar tak hanya dilakukan oleh 4 Yonko dunia baru, tetapi oleh kelompok penyandang nama D. Pemimpinnya itu Monkey D. Dragon dari Revolutionary Army kan. Dragon yang sebelumnya tak menyangka secara tak langsung Vegapunk memberikan energi Mother Flame kepada pemerintahan dunia. Sementara mereka juga tahu melalui komandannya Sabo bahwa para kaki tangan Im sama yang duduk di Marijoa itu sangat-sangat sulit untuk dikalahkan. Mau diserang berapapun mereka tak akan terluka kan. Itulah misteri yang harus dipecahkan. Sebelumnya sejak di Dressrosa kala itu, beberapa orang revolusioner itu mengincar aliansi dengan seseorang yang terkait pada inti ceritanya. Sekarang ini, ia baru saja pemulihan pasca kekalahannya dengan Kaisar Yonko dunia baru Kurohige. Ya, siapa dia? Trafalgar di Waterloo, teman-teman. Asumsi ini bisa saja terjadi mengingat kekacauan di Egghead sana itu akan dimanfaatkan kelompok Dragon untuk bergerak sebelum terlibat pada pertempuran Battle Royale itu nanti. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, sebelumnya sudah pernah dikatakan bahwa orang seperti Dragon akan mempersiapkan segala cara sebelum bertempur menghadapi pemerintahan dunia kan. Mereka kini mendapatkan informasi pertama soal sang raja dunia sendiri dan kaki tangannya yang bertempur dengan putranya di Egghead dan menghancurkan negara yang dibangun rekannya itu Dr. Vegapunk. Para Gorosei sendiri serasa sulit diketahui titik lemahnya karena mereka memang tak bisa dilukai sampai sekarang ini. Nah, kelompok Dragon teringat oleh kabar yang populer dahulu bahwa buah iblis OP-OP Nomi yang dianggap salah satu harta berharga Marijoa sendiri akan sangat dibutuhkan informasinya untuk membantu pihak revolusioner dalam pertempuran Battle Royale ini nanti. Sekarang ini setelah buah iblis itu diambil seseorang, mereka seharusnya akan mengincarnya dong ya. Ya, Trafalgar di Waterloo teman-teman, bajak laut 8 miliar berry yang sangat flamboyan itu, dan sempat bertempur dengan bajak laut melawan Kurohige hingga kalah ya. Dia memanglah menarik dalam kejadian sebelumnya. Tentu pihak Dragon mendengar adegan tersebut dan sepak terjangnya Law itu begitu mengesankan. Alasan kuat kenapa Torao begitu spesial bahkan di mata Tenryubito dan bahkan bernilai 8 miliar berry jika digabungkan. Ingat ya, ini adalah 5 tambah 3. Pertama bayangkan, buah iblis Torao ini bernilai sangat tinggi yakni 5 miliar berry dan sampai sekarang belum pernah ada yang menyaingi keberhargaannya. Dengan kata lain yang sangat fantastis itu bukan main-main, memang pemerintahan dunia menganggap itulah harta karun Marijoa yang telah hilang kala itu. Buah iblis dengan harga buruan paling tinggi yang pernah ada. Dan kemarin pun kita juga sempat membahas ya 4 buah iblis yang paling dicari pemerintah dunia kala itu. Maka OP-OP Nomi masuk di dalam jajaran tersebut. Nah, salah satu yang membuat buah iblis ini begitu mahal itu adalah karena kemampuannya yang bisa membuat seseorang hidup abadi dan sembuh dari luka macam apapun. Torao adalah bukti nyatanya sendiri ya. Selain itu pula lah, buah iblis ini berguna sekali di tangan Torao karena dia adalah seorang dokter bedah kan. Nah, jalan cerita apa yang akan dihadirkan untuk Torao sebagai penyandang buah iblis bernilai 5 miliar berry itu? Kedua, tentu adalah bounty-nya sendiri ya. Bounty harga buronan Trafalgar Law itu melonjak drastis setelah mengalahkan Big Mom dengan pedang Napoleonnya tersebut. Bahkan kedikdayaannya pedang Napoleon itu dikalahkan dengan pedang panjang Torao dengan teknik terakhirnya Room Anastasia. Nah, kalian ingat kala itu, dengan inilah menjadi penutup cerita kisah Big Mom di tanah para samurai Wano Kuni kala itu ya. Setelah peristiwa tersebut tersebarlah update bounty yang dikirim oleh Morgan dan medianya itu yang telah membocorkan jika nilai bounty Torao itu bernilai 3 miliar berry. Luar biasa kan peningkatan yang signifikan itu. Untuk ukuran orang yang mengalahkan Yonko 2 orang bersama Kid sendiri, keduanya itu sama-sama bernilai 3 miliar berry ya. Memang sih banyak yang bilang kenapa melonjak seperti itu karena latar belakang Trafalgar Law sendiri itu yang berhubungan dengan Marijoa dan
buah iblisnya tersebut. Nah, beberapa waktu kebelakang dia melakukan pertempuran hebat menghadapi Kurohige sang Yonko dunia baru karena dia dicegatnya kan. Blackbeard membawa para anggotanya seperti Jesus Barges, Van Augur, Doki, dan Stronger sang kuda tersebut. Mereka semuanya memiliki power dari Akuma no Mi karena semuanya memakan buah iblis pula. Nah, chapter ini mengungkapkan dengan lebih jelas lagi mengenai buah iblis dari para anggota Kurohige Pirate sendiri. Sempat dia bertempur seorang diri yang menghadapi Jesus Barges, Doki itu, dan juga mengatakan bahwa haki yang kuat dapat membatalkan kemampuan dari Akuma no Mi buah iblis manapun. Dia bisa masih menambahkan bahwa dia belajar banyak dari pertempurannya melawan Kaido dan Big Mom kala itu di Wano Kuni. Nah, ini memang menarik. Law sendiri adalah penyandang Namadi. Dia pasti punya jalan kehidupan yang akan membuat sejarah besar pula seperti halnya orang-orang di yang lainnya kan. Kemampuan haki ini bisa jadi adalah haki penakluk. Law mampu melakukannya dengan cukup baik. Cuman masalahnya adalah dia memang tumbang di akhir ceritanya melawan Kurohige ya. Nah, inilah yang bakalan akan dimanfaatkan oleh kelompok Dragon sendiri untuk proses menemui Law itu setelah dia ditumbangkan oleh Kurohige. Sebelumnya, Law sendiri pasti sudah mendengarkan ya informasi deklarasi Vegapunk pula tentang orang-orang penyandang Namadi yang menentang para dewa dengan berbagai keunikannya masing-masing. Law dan Dragon masuk ke dalamnya. Nah, saat itu di adegan Dressrosa, Sabo sudah pernah melihat sekaligus menguasai pertempuran Torao dengan sangatlah epik nih. Akan sangat memungkinkan jika karena keadaan dunia baru sekarang ini dan juga Trafalgar sudah tidak berkeinginan untuk mendapatkan perebutan One Piece sendiri, sepertinya dia sekarang menikmati hidupnya sebagai bajak laut ya. Tetapi dia juga sadar bahwa buah iblis itu terlalu istimewa jika diserahkan kepada Gorosei begitu saja. Teori ini mengatakan bahwa karena sebuah keadaan kelompok Dragon itu menawarkan kerjasama kepada Trafalgar dan para anggotanya untuk masuk dalam Revolutionary Army ataupun nih menjadi anggota kolega luar ya, dengan tujuan adalah menggulingkan pemerintahan dunia dan menggunakan kekuatan OP-OP Nomi untuk membongkar rahasia para Gorosei sendiri. Ketambahan karena ada catatan sejarah di masa lalu kelompok Dragon itu pernah diserang oleh kelompok Kurohige setelah Sabo menghancurkan para komandan mereka di Dressrosa. Ingat ya, di sana yang mana notabene kala itu adalah alurnya dari Trafalgar Law sendiri kan. Dragon CS pasti sudah merencanakan akan menyerang balik. Nah, hal ini jelas terdengar satu jalan terhadap Law sendiri kan, yang pastinya dia juga dendam karena baru saja dikalahkan oleh mereka dan salinan Road Poneglyph itu diambil, dan itulah kenapa yang menjadi bukti dan sangatlah kuat nih bahwa Law akan bekerja sama dengan kelompok Dragon pula. Itu jelas baginya ya bahwa Revolutionary Army itu bukanlah ancaman melihat berbagai fakta. Dragon adalah ayah Monkey D. Luffy, seseorang yang telah dia kenal sejak lama dan menjadi rekan aliansi terbaik saat di Panghaza, Dressrosa, dan juga Wano Kuni kemarin itu saat menumbangkan dua Yonko dunia baru, Kaido dan juga Big Mom. Sementara itu Law sendiri cukup mengenal Nico Robin dalam kelompok kapal Mugiwara sejak di 3 pulau tersebut ya. Saat di Wano Kuni lama hanya Robin dan juga Law yang bersama dengan Kozuki Sukiyaki yang mengunjungi dasar dari Palung Wano lama untuk melihat nih secara langsung Road Poneglyph itu disimpan di sana dan juga informasi lebih lanjut dan kebenaran soal senjata pemusnahan massal tersebut Pluton. Well, pasnya lagi bagi Law nih, Nico Robin itu memang sempat bekerja sama bagi pihak Revolutionary Army ya. Robin berada di sana sekitar kurang lebih 2 tahunan. Jadi hubungan antara Robin dan Revolutionary itu berjalan sangatlah bagus. Mereka seringkali membicarakan soal sejarah, Poneglyph, dan kebenaran-kebenaran di dunia sekarang ini. Nah, dengan menelisik berbagai kemungkinan itulah dan juga minat Law sekarang tentang sejarah peradaban Poneglyph dan lain sebagainya ya. Jika dia bergabung ke pihak Revolutionary akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Ancient Weapon Pluton itu sendiri. Karena seperti yang kita katakan sebelumnya, Pluton memang ada di sana. Ada kapal purbakala raksasa yang dikenal sebagai senjata pemusnah massal tersebut. Dan informasi di One Piece chapter 1121 kemarin itu tentang nasib dunia sendiri setelah 3 senjata pemusnah massal akan ditemukan itu menjadi ancaman besar dan kunci pada siapa yang akan mendapatkannya. Hari kebangkitannya akan datang di mana semua rahasia penting dari abad kekosongan akan diungkapkan. Kita tahu bahwa teknologi senjata yang menenggelamkan benua dunia masih bisa digunakan kembali. Kekuatan itu ada di luar sana. Mereka yang memiliki nenek moyang langka dan unik dicari dan itu dibunuh tanpa ampun hari ini.
Itu semuanya karena sebuah hal misterius dalam sejarah besarnya. Tentu dong dengan pengungkapan Vegapunk seperti itu, dua orang penyerang nama D seperti Monkey D. Dragon dan juga Trafalgar D. Waterloo sendiri akan bisa bekerja sama. Dia Dragon juga akan menawarkan kebenaran tentang Ohara dan kampung halaman Nico Robin jika dia tahu dan ingin mendengarkan. Tetapi jika kerjasama ini terjadi, segalanya akan menjadi menarik bagi pihak pemerintahan dunia kan. Trafalgar D. Waterloo kembali menemui hal baru dalam hidupnya lagi. Setelah dua mantan timnya yang ada di Wano Kuni juga tengah bertempur heboh nih. Eustace Kapten Kid dihajar oleh kelompok Yonko Akagami dan sekarang entah gimana nasibnya. Sementara Luffy, putra Dragon sendiri itu bertempur habis-habisan dengan para Gorosei yang menunjukkan kekuatan iblisnya itu, dan setelah itulah target mereka adalah Pulau Elbaf. Lalu Torao jelas ya, setelah kekalahan dari Kurohige sendiri, dia akan punya beberapa rencana dan bergabungnya dia dengan aliansi revolusioner itu akan menjadi hal terpenting dan lembaran cerita baru dalam hidupnya sebelum memulai pertempuran akbar itu nanti, di mana para kehendak dia akan terlibat nakama Battle Royale. Nah, sepakat nakama semuanya tentang hipotesa tersebut? Gimana nih menurut kalian sendiri? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai kerjasama yang mungkin akan terjadi antara Trafalgar D. Waterloo dan juga Monkey D. Dragon. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.